Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kita lanjutkan ngaji kita. Kita akan masuk ke bab frasa posesif, ya. Frasa kepemilikan atau al-murakabul idafi, atau al-idhofah. Jadi frasa posesif ini atau idhofat ini adalah dua isim yang dirangkai berjajar, disusun berjajar, ya. Nah, yang pertama itu disebut mudhof, ya, yang bersandar. Yang kedua disebut mudhof ilaih, ya, yang disandari, begitu. Nah, yang pertama ini, isim yang pertama itu harus berbentuk umum, ya, tidak atau nakiroh, jadi bukan definite, jadi tidak boleh pakai alif lam, begitu. Jadi berbentuk umum, begitu, dan tanpa tanwin, gitu. Nah, kemudian posisinya itu tergantung di dalam kalimat, karena itu bisa berhukum rofa, bisa berhukum nasab, juga bisa berhukum jer, gitu. Nah, sedangkan isim yang mengikuti atau yang disandari ini, ya, itu bisa berbentuk umum, nakiroh, ya. Bisa juga berbentuk definite tertentu, yaitu isim ma'rifah, gitu. Nah, karena itu kalau umum jadi masih membawa tanwin, jadi secara umum. Kalau ma'rifah tentu tanpa tanwin, ya. Dan hukumnya itu adalah jer, ya. Jadi yang isim kedua itu berhukum jer, begitu. Nah, jadi inilah aturan atau sifat atau kaidah dua isim yang membentuk frase posesif atau idhofat, ya. Nah, sebagai contoh itu al-mulku, ya, kerajaan. Kalau digabung dengan as-samawatu, ya, kerajaan itu umum, mulkun itu umum, itu. Nah, kemudian ini akan menjadi spesifik, ya, ketika disandarkan kepada as-samawat, itu. Jadi mulkus samawat, ya, kalau di ayat kemudian ada wal ard, gitu, ya. Jadi kerajaan langit, nah, atau kerajaannya langit, gitu. Jadi kerajaan yang mana? Itu kerajaan langit, bukan kerajaan Mojopahit. Nah, gitu. Kemudian khalqun, ya, penciptaan dengan as-samawatu. Nah, ini akan menjadi kalau posisinya, ya, kalau di dalam ayat 164 surat kedua itu fi khalqis samawati, ya. Karena di dahulu huruf jar, ya, mestinya khalqus samawati itu menjadi fi khalqis samawati, ya. Itu. Kemudian isim pertama ghaibun, yang kedua masih tetap as-samawatu, ya. Ghaibun itu tanwinnya menjadi hilang, ya. Ghaibus samawati, tetapi di dalam surah Al-Baqarah ayat 33, ya, posisinya itu berhukum mansub, ya, karena objek itu menjadi ghaibas samawati, ya. Jadi samawatunya itu tetap dibaca samawati, tetapi depannya bisa mulkus samawati, dhamma bisa khalqis samawati, kasroh bisa ghaibas samawati, ya, bergantung posisi di dalam kalimat, dan posisi itu menentukan hukum, ya, apakah rofa,
jer atau nasab, begitu. Nah, sekarang misqalun atau batu timbangan, ya, dengan dzarratun, itu sama-sama umum, ya, sama-sama tanwin. Tapi begitu digabung di dalam surah 99 ayat 7 dan 8 itu menjadi misqala dzarratin, ya. Itu. Jadi tanwin yang pertama misqalun itu hilang, ya, menjadi misqalu, tetapi karena berhukum nasab itu menjadi misqalah, ya. Dzarratun itu menjadi dzarratin, ya, karena mudhof ilaih yang disandari itu berhukum jer, ya. Jadi berubah menjadi dzarratin. Nah, itu ya contoh-contoh di dalam ayat Al-Qur'an. Sekarang kita lihat contoh lebih lanjut, ya. Misalkan di dalam surah Al-Fatihah. Jadi mari sekarang kita, karena perangkatnya kita sudah cukup, mari kita sekarang mulai membaca ayat-ayat Al-Qur'an dengan pemahaman, ya. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim, ya. Depan itu ada bi. Nah, di belakang huruf jar bi, maka itu akan menjadi ismun. Jadi bismun harusnya bismin, tetapi karena mudhof, ya, mudhof ilaihnya ala Allah menjadi ismillahi bismillahi. Nah, begitu, ya. Rabbun, kemudian al-alamuna, ya. Itu. Jadi kurang alif lamnya di sini, Rabbun, ya. Nah, itu menjadi Rabbul alamin, ya. Jadi jamak waunun itu kalau rofa, tetapi karena ini mudhof ilaih itu berhukum jer, ya. Jamaknya tadi kalau jer itu yaknun, yaitu alamina, Rabbil alamina, ya. Rabbil alamin, karena Rabbil alaminnya itu, ya, menyifati Allah. Allahnya di belakang huruf jer lillahi. Jadi ikut hukumnya Allahi tadi, ya. Jadi Rabbil alamin. Malikun. Nah, sekarang ada 3 nih, malikun, yaumun, ad-din. Jadi malikun, ya, karena mengikuti berhukum jer, jadi maliki yaumin, ya. Itu rajanya hari, tapi harinya dispesifik lagi, ya. Jadi ini mudhof ilaih yang berlipat. Pertama adalah yaumuddin, ya. Yaumun itu adalah mudhof ilaih, mudhofnya ad-din itu adalah mudhof ilaihnya, ya. Tapi kemudian yaumuddin itu menjadi mudhof ilaihnya dari malikun. Nah, jadi maliki yaumiddin, ya. Itu. Kemudian contoh berikutnya di dalam surah An-Nur ayat 35, nurun, ya. Kemudian as-samawatu, ya. Maka ini menjadi nurus samawati, ya. Allahu nurus samawati. Allah itu adalah mubtada, nurus samawati itu adalah khobar, ya. Karena khobar berhukum rofa, dibaca nuru, ya, tanpa tanwin karena mudhof. Nah, itu penjelasannya, ya. Kemudian contoh berikutnya adalah hablun, tali, al-warid itu leher, gitu, ya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Hablun warid itu sebenarnya adalah hablul waridi, tapi karena hablunya itu dhammah, ya, berubah menjadi kasroh karena didahului oleh huruf jar min hablil waridi, ya. Tuh. Kemudian abwabun as-sama'u, kalau ini digabung jadi banyak pintu, tapi pintu yang mana? Yaitu abwabus sama'i, ya, pintu-pintu langit. Jadi ini sekarang menjadi definit, ya, menjadi ma'rifat. Ma'rifatnya bukan ketambahan
alif lam tetapi membentuk frase abwabus sama gitu ya. Tetapi karena posisinya itu objek, maka berhukum nasab, dibaca fathah kalau jamak taksir. Jadi fa fatahna abwabas samai bima'in munhamirin ya. Itu. Jadi abwabus samai menjadi abwabas samai gitu. Nah, berikutnya adalah ahsanu ya. Ahsanu ini adalah fi'il superlatif ya. Jadi ahsanu itu dari pola af'alu gitu ya. Yang lebih baik atau paling baik, takwimun ya. Maka ini akan menjadi ahsanu takwimin ya. Itu. Nah, tetapi karena didahului oleh fi, maka menjadi ahsani takwimin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani takwimin. Nah, jadi itulah frase kepemilikan mudhof ilaih al-idhofat al-murakabul idhofi. Ya, dua kata yang dirangkai yang umum kemudian menjadi khusus setelah ketambahan yang disandari ya. Contoh lain yang sangat terkenal adalah Rasulullahi Baitullahi, itu adalah utusannya Allah, rumahnya Allah. Itulah frase mudhof ilaih. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.